Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita sekalian dimanapun berada. Mari kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang menyimpan firman ini, melakukan kehendaknya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita bersyukur karena terus-menerus diingatkan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Kita sudah tahu dan sudah terbiasa mendengarkan apa yang disampaikan di dalam Mazmur 23 ini. Ada banyak orang yang sudah mengalami dan merasakan berkat Tuhan melalui Mazmur 23 ini. Saya ingin mengajak saudara sekalian untuk sekali lagi merenungkan firman Tuhan ini. Di dalam ayat-ayat yang baru saja kita baca dengarkan ini, kita mendapatkan beberapa pembelajaran yang penting. Yang pertama, berpusatkan hidup ini hanya kepada Tuhan. Tuhan yang menyatakan diri dan yang memposisikan diri sebagai gembala bagi kita. Tentunya ini adalah personifikasi yang baik di dalam urusan hubungan pribadi yang intim, yang akrab, yang karib antara Tuhan dan umatnya. Ini menggambarkan suatu kekuatan kesatuan dengan Tuhan. Tuhanlah yang berotoritas dalam hidup kita. Dan Tuhanlah yang memberikan apa yang kita butuhkan. Baik itu kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Dialah yang menyediakan yang terbaik dan tidak pernah Ia menyediakan hal yang buruk. Kendati pun kehidupan kita jatuh bangun, bahkan terperosok, tetap Tuhan beserta dengan kita. Ini adalah penghiburan sekaligus teguran. Karena bagi kita yang mengalami kesusahan, kesulitan, kita akan mengalami suatu penghiburan sejati dari Tuhan. Bukan dari dunia, bukan dari diri sendiri, dan bukan dari orang-orang di sekitar kita. Penghiburan sejati adalah kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Tetapi juga sekaligus teguran untuk kita yang seringkali frustasi, putus asa, kecewa, bahkan mungkin saja menganggap Tuhan tidak peduli dengan kita. Padahal dari Mazmur 23 ini kita mendapati pengertian yang mendalam dan mendasar bahwa Tuhan setia menopang, memelihara hidup kita dan keberadaan kita. Sekalipun kita sedang terpuruk dan tidak hidup di dalam kebenaran. Pembelajaran yang kedua ialah Tuhan bukan hanya memelihara hidup kita, tetapi Dia memberikan di akhir hidup kita yang penting, yang berguna, yaitu pengurapan. Di dalam kehidupan kita, hal yang paling esensial bukan hanya berkat-berkat jasmani dan juga berkat-berkat yang sifatnya temporer. Tetapi Tuhan juga menyediakan kepada kita suatu pernyataan kehidupan dan pengurapan yang bersifat kekal, yang datangnya dari Tuhan, yang melimpah, yang tidak ada kekurangan. Dengan demikian kita menikmati persekutuan dengan Tuhan itu bukan persekutuan temporer, sementara di bumi ini saja, tapi untuk selama-lamanya. Ini hal yang perlu kita renungkan dan kita syukuri di hadapan Tuhan. Pembelajaran ketiga ialah kita seringkali selalu berupaya untuk mencukupkan kebutuhan kita dengan cara dan strategi kita. Kita lupa bahwa segala yang kita kejar, kita cari itu sebenarnya sudah disediakan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang murah hati, Tuhan yang memberikan yang
cukup untuk kita, tetapi seringkali kita mencari yang di luar Tuhan, sehingga kita terus-menerus berada dalam kesukaran. Kita memang harus bekerja keras, tetapi kita tidak perlu mencari di luar Kristus, di luar penggembalaannya Dia. Karena di luar sana selalu ada serigala yang siap menerkam. Bahkan bukan hanya itu, serigala pun kadang-kadang masuk ke dalam wilayah nyaman kita. Wilayah di mana kita rasa tidak ada persoalan. Namun di tengah-tengah situasi seperti itu harus kita sadari bahwa Tuhan adalah Tuhan yang bajik, yang murah hati. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara untuk tinggal tenang di dalam rumah Tuhan. Artinya kita hidup di dalam pemeliharaan, penjagaan, kekuatan, kuasa dari Tuhan. Ibaratnya kita berada di sebuah tempat di mana segala sesuatu disiapkan Tuhan, lalu kita mengerjakan tugas tanggung jawab kita dengan baik, dan kita tidak perlu menoleh ke dunia ini atau mengharapkan bantuan dari dunia. Kita cukup karena Tuhan mencukupkan dari apa yang ada di dalam hidup kita. Kita bersyukur bahwa sungguh Tuhan adalah gembala kita masing-masing, bukan hanya bersifat komunal, tetapi Tuhan adalah gembala kita yang bersifat personal. Selain itu, saudara yang kasih di dalam Kristus, ingatlah dan ketahuilah bahwa keberadaan Tuhan yang maha tinggi mau hadir di dalam hidup kita yang sangat hina ini, itu semata-mata karena anugerahnya. Bukan karena kuat kuasa kita, kehebatan kita, atau jasa baik kita, atau amal budi kita, amal perbuatan kita. Tidaklah demikian. Tuhan mau menggembalakan kita, mau beserta dengan kita, mau menyediakan segala yang terbaik, karena memang Dia mengasihi kita lebih dari kita mengasihi Tuhan sendiri. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya untuk kita sama-sama berjuang dan menikmati tinggal di rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.